Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 9 Offering A akan mempersembahkan tugas proyek akhir pengantar geometri yang dibimbing oleh Ibu Anita Dewi Utami dengan subbab 33 yang berisikan membahas tentang isosceles triangle atau segitiga sama kaki, dan bab 34 yang berisikan basic construction justified yang akan membahas teori pembuktian konstruksi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Oke, tapi sebelumnya dari kita mau berkenalan dulu nih. Dengan saya, Risna Nur Haryanti, dengan NIM 23031101152, dan rekan saya, Fars Rifki Windurinata dengan NIM 230311605402. Lalu ada saya, Kanaya Ekaristanti, dengan NIM 230311609669. Oke, next langsung saja kita memasuki subbab 33 isosceles triangle. Di sini kita akan membahas apa sih segitiga sama kaki itu atau isosceles triangle. Lalu apa saja macam-macam garis bantu pada segitiga, dan apa saja teorema-teorema, corollary, dan pembuktian-pembuktian yang terdapat pada isosceles triangle itu sendiri, serta latihan soal di bab 33. Oke teman-teman, langsung saja masuk ke pengertian segitiga sama kaki atau isosceles triangle. Pada segitiga sama kaki, kedua sisi yang sama panjang disebut kaki, atau pada gambar tersebut keterangannya leg ya teman-teman. Dan sudut yang dibentuk oleh kedua kaki tersebut berhadapan dengan sisi alas. Di situ sisi AC dan BC disebut kaki segitiga. Adapun sudut A dan B disebut sudut alas, dan C merupakan sudut puncak atau vertex angle. Sebelum memasuki ke pembahasan teorema-teorema pada segitiga sama kaki, kita harus terlebih dahulu untuk mempelajari macam-macam garis pada segitiga, karena nanti untuk bekal pembuktian pada segitiga itu sendiri. Baik, langsung saja. Garis-garis yang terdapat pada segitiga terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu sendiri yaitu garis bagi atau bisector angle. Nah, dilihat pada gambar, bisector angle itu adalah suatu garis yang ditarik dari titik puncak ke sisi alas, di mana garis tersebut dapat membagi dua sudut yang kongruen. Di sini berarti sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sehingga BAD sama dengan CAD. Lanjut, untuk garis berat atau median, berbeda ya teman-teman dengan garis bagi. Kalau tadi garis bagi itu membagi dua sudut sama besar, jika garis berat di sini adalah membagi sisi alas sama besar, sehingga kita tarik dari titik puncak menuju ke alas, sehingga AM itu merupakan midpoint dari sisi BC. Dan kita lihat di situ BM kongruen terhadap MC. Oke, dari sini paham ya teman-teman? Lanjut, masih pada pembagian garis nih. Untuk yang ketiga yaitu garis tinggi atau altitude side. Nah, namanya aja garis tinggi. Jadi, garis ini perlu diketahui saat kita akan mencari luas suatu segitiga. Makanya kita juga harus penting untuk mempelajarinya, teman-teman. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, kalau altitude side itu harus tegak lurus terhadap sisi alas atau sisi BC. Sehingga jika kita lihat pada gambar, di situ AE itu tegak lurus terhadap sisi alas BC. Mudah kan ya teman-teman untuk mengenali garis tinggi itu sendiri? Lanjut, untuk pembagian garis yang terakhir yaitu garis sumbu, perpendicular of side. Di sini menggunakan dua karakteristik dari garis-garis sebelumnya, dimana di sini ada tegak lurus terhadap sisi alas dan juga membagi sisi alas menjadi dua bagian yang kongruen. Atau kalau kita ingat-ingat lagi tadi, berarti menggunakan dua konsep yaitu garis tinggi dengan garis apa ya teman-teman? Iya, garis berat, karena membagi sisi menjadi dua bagian yang sama. Oke, dari sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke teorema-teorema. Pada kali ini kita akan membahas teorema 331 yang mengungkapkan bahwa ketinggian segitiga-segitiga kongruen adalah kongruen. Di sini diberikan segitiga ABC dan segitiga RST yang saling kongruen, di mana garis tinggi CD terhadap AB dan TV
tegak lurus terhadap RS. Nah, di sini disuruh untuk membuktikan garis CD itu kongruen dengan TV. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang garis tinggi. Untuk itu, kita lanjut ke pembuktian. Baik, langkah ke-1, langsung saja kita lihat given atau yang diberikan. Kita tulis apa saja yang telah diberikan, seperti segitiga ABC dan segitiga RST yang saling kongruen. Lalu langkah kedua, langsung saja CD tegak lurus dengan AB dan TV tegak lurus dengan RS. Alasannya kenapa? Kedua garis tersebut itu merupakan garis tinggi, sehingga segmen garis dari titik puncak C ataupun T jika digambar itu tegak lurus terhadap sisi lawannya atau sisi alasnya. Lanjut langkah ketiga, sudut CDA dan sudut TVR are right atau saling tegak lurus. Nah, alasannya jika kedua garis itu saling tegak lurus, maka mereka adalah sudut siku-siku. Selanjutnya langkah keempat, sudut CDA kongruen dengan sudut TVR. Otomatis alasannya jika kedua sudut tersebut siku-siku, maka bisa dinyatakan dengan kongruen. Lanjut langkah kelima, garis AC sama dengan atau kongruen dengan garis atau segmen garis RT dan sudut A kongruen dengan sudut R. Nah, di sini alasannya CPC TC yang dilihat dari perbandingan kedua segitiga kongruen. Selanjutnya langkah 6, didapati sudut CDA kongruen dengan sudut TVR yang dilihat dari segitiga kecil tersebut. CDA dan TVR jika terbentuk yaitu dengan angle side atau sudut-sudut sisi. Selanjutnya, langkah terakhir, kita dapat membuktikan bahwa garis CD itu kongruen dengan TV dengan CPC TC yang terjadi pada kedua segitiga kecil tersebut. Nah, pembuktian ini selesai, teman-teman. Lanjut ke teorema 332 yang menyatakan bahwa garis bagi sudut puncak segitiga sama kaki memisahkan menjadi dua segitiga yang kongruen. Untuk pembuktiannya sendiri, kita langkah pertama dapat menuliskan apa aja yang telah diketahui. Nah, untuk yang sudah diketahui sendiri di sini ada segitiga sama kaki ABC dengan kaki-kaki yang sama adalah AB dan BC. Kedua, yang telah diketahui adalah garis BD bisektor terhadap sudut ABC. Karena sudah diketahui terdapat garis yang bisektor, maka sudut-sudut yang telah terbagi tersebut dapat dinyatakan dengan sudut 1 dan sudut 2 yang saling sama besarnya. Sehingga selanjutnya, karena kita telah tahu kedua sudut tersebut sama besar, kita juga memperhatikan sisi yang membagi, di mana di situ BD kongruen dengan BD, menggunakan sifat identitas. Sehingga selanjutnya untuk membuktikan bahwa keterbagian suatu sudut tersebut dapat menciptakan dua segitiga yang kongruen lainnya, maka di sini kita menggunakan sifat SAS atau dapat diterjemahkan untuk sisi sudut sisi, sehingga segitiga ABD merupakan kongruen dengan segitiga CBD. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas teorema 333. Di sini dinyatakan jika dua sisi suatu segitiga kongruen, maka sudut-sudut yang berhadapan dengan sisi-sisi tersebut juga kongruen. Nah, di sini hampir mirip dengan pembuktian teorema sebelumnya. Diberikan segitiga sama kaki MNP dengan kaki-kaki yang sama, yaitu sisi MP kongruen dengan NP. Kemudian dari segitiga tersebut kita bisa menggambarkan dengan garis bantu untuk garis bisektornya, di mana di situ kita tarik dari titik P menuju bawah yang tegak lurus dengan sisi MN, sehingga akan menciptakan dua sudut yang sama dari hasil bisektor garis PQ. Selanjutnya, dari tahap ketiga, kita akan mengetahui terdapat dua segitiga yang kongruen dari keterbagian bisektor tersebut seperti yang telah kita buktikan pada teorema sebelumnya. Sehingga dari situ, kita dapat membuktikan bahwa sudut M kongruen dengan sudut N dengan CPC TC. Sekian. Untuk itu, teorema 33 ini juga terbukti.
Baik, kita masuk ke example 3. Tentukan besar sudut segitiga di samping jika diketahui A. Besar sudut 1 sama dengan 36 derajat, B. Besar kaki sudut 2 kali 5 derajat kurangnya dibandingkan dengan sudut puncak. Yang pertama, yang A, kita ketahui bahwa jumlah seluruh sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut 1 tambah besar sudut 2 tambah besar sudut 3 itu sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat pada segitiga di samping itu kan segitiga sama kaki. Jadi, besar sudut 2 itu sama dengan besar sudut 3. Nah, besar salah satu sudutnya kita misalkan sebagai X. Maka 36 derajat ditambah 2X karena X tambah X jadi 2X sama dengan 180 derajat. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua ruas dengan 36 derajat, maka menjadi 2X sama dengan 180 dikurangi 36 derajat. 2X sama dengan 144 derajat, maka kita temukan X sama dengan 72 derajat. Jadi kita tahu bahwa besar sudut 2 dan besar sudut 3 itu adalah 72 derajat. Kita lanjut yang B. Misalkan sudut yang dicari ini adalah X. Kemudian, kedua kaki sudut dapat kita misalkan sebagai 2X dikurangi dengan 5. Maka masing-masing sudut dapat dicari dengan cara sebagai berikut. X tambah 2X min 5 tambah 2X min 5 sama dengan 180 derajat. Kita operasikan menjadi 5X min 10 sama dengan 180 derajat. 5X sama dengan 190 derajat. Maka X sama dengan 38 derajat. Jadi kita menemukan untuk X1, untuk sudut 1 sama dengan 38 derajat, dan untuk sudut 2 dan sudut 3 sama dengan 38 derajat kali 2 dikurangi 5 derajat sama dengan 76 derajat dikurangi 5 derajat atau sama dengan 71 derajat. Lanjut ke teorema 3.3.4. Bunyinya yaitu jika dua sudut suatu segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang berhadapan dengan sudut-sudut tersebut juga kongruen. Pembuktiannya sebagai berikut. Diberikan segitiga TUV dengan sudut T kongruen dengan sudut U. Bisa kita lihat pada figur 3.34 yang A. Buktikan VU kongruen dengan VT. Yang pertama-tama kita menggambar VP, di mana VP ini adalah tegak lurus dengan TU. Bisa kita lihat pada figur 3.34 di bagian B. Nah, karena VP itu tegak lurus dengan TU, maka akibatnya yaitu sudut VPU itu kongruen dengan sudut VPT. Nah, selanjutnya kita dapat menyimpulkan bahwa segitiga VPT itu kongruen dengan segitiga VPU dengan AAS. Selanjutnya, setelah kita tahu dua segitiga tersebut kongruen, maka kita dapat menemukan VU itu kongruen dengan VT juga dengan CPCTC. Nah, jadi teorema tersebut terbukti. Selanjutnya ada koroleri 3.3.5 yaitu segitiga sama sisi atau equilateral juga termasuk segitiga sama sudut atau equiangular. Selanjutnya koroleri 3.3.6 segitiga sama sudut atau equiangular juga termasuk segitiga sama sisi atau equilateral. Lanjut, ada definisi. Keliling segitiga adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Jadi, jika diketahui A, B, dan C, maka keliling segitiga sama dengan A plus B plus C. Nah, bisa kita lihat pada example 5, diberikan segitiga sudut B kongruen dengan sudut C, dan AB sama dengan 5,3 dan BC sama dengan 3,6. Dan untuk temukan keliling dari segitiga ABC. Nah, solusinya jika sudut B kongruen dengan sudut C, maka AC sama dengan AB sama dengan 5,3. Maka dari itu P atau keliling sama dengan A tambah B tambah C. P sama dengan 3,6 tambah 5,3 tambah 5,3. P atau kelilingnya ketemu 14,2. Nah, kita masuk ke bab 3.4, Basic Construction Justified. Di sini kita akan membahas tentang teori pembuktian konstruksi, eksempel pembuktian konstruksi, segi banyak, dan latihan soal yang ada di 3.4. Metode justifikasi atau metode pembenaran merupakan bukti yang menunjukkan bahwa konstruksi tersebut mencapai tujuannya atau hal yang ingin dibuktikan. Kita masuk ke example 1. Buktikan dengan menggunakan metode konstruksi untuk sudut yang kongruen. Diberikan sudut ABC, setelah itu BD kongruen dengan BE, kongruen dengan ST, kongruen dengan SR by construction. Setelah itu DE kongruen dengan TR by construction. Buktikan sudut B kongruen dengan sudut S. Bukti statement pertama, segitiga ABC, BD kongruen dengan BE, kongruen dengan ST, kongruen dengan SR. Alasan diberikan. DE kongruen dengan TR, alasan juga diberikan. Setelah itu segitiga EBD kongruen dengan segitiga RST dengan alasan SSS. Setelah itu
sudut B kongruen dengan sudut S dengan menggunakan CBCTC. Kita lanjut ke example 2. Gambarlah segitiga sama kaki dengan titik sudut A dan memiliki sisi sama kaki A. Nah, caranya yang pertama yaitu kita membuat sudut kongruen dengan sudut A. Bisa dilihat pada figur 3.39 yang A. Nah, setelah itu dari sudut A, tandai dengan panjang A dengan titik B dan titik C. Seperti yang ditunjukkan pada gambar figur 3.39 yang bagian B. Nah, setelah itu kita gabungkan titik C ke titik B untuk menyelesaikan segitiga sama kaki ABC. Baik, kita masuk ke example 3. Gunakan teori justifikasi untuk menggambar sudut bisektor. Diberikan sudut XYZ, YM kongruen dengan YN by construction, MV kongruen dengan NW by construction. Kita bisa lihat pada figur 3.40. Buktikan garis YW itu adalah bisektor dari sudut XYZ. Statement yang pertama kita tulis yang diberikan dulu, sudut XYZ, setelah itu YM kongruen dengan YN, dan MW kongruen dengan NW. Setelah itu statement kedua, YW kongruen dengan YW, ini karena identitas. Setelah itu statement yang ketiga, segitiga YMW kongruen dengan segitiga YNW dengan alasan SSS. Setelah itu, karena kita sudah tahu bahwa kedua segitiga itu kongruen, maka kita bisa mendapatkan sudut MYW itu kongruen dengan sudut NYW dengan alasan CBCTC. Nah, setelah itu kita bisa menyimpulkan bahwa garis YW itu adalah bisektor dari XYZ karena sesuai dengan definisi garis bisektor itu adalah garis yang membagi suatu sudut menjadi dua sudut yang kongruen, yang kita sudah buktikan pada statement keempat. Jadi sudah terbukti bahwa garis YW itu adalah bisektor dari sudut XYZ. Kemudian ada example 4, yang dimana di dalam example 4 ini, kita akan mengkonstruksikan untuk sudut yang berukuran 30 derajat. Gimana sih langkah-langkah dalam mengkonstruksi itu? Yang pertama, kalian akan membuat segmen garis terlebih dahulu, dimana di gambar tersebut ditandai dengan huruf A. Kemudian, tandai segmen garis dengan panjangnya juga. Lalu dari titik ujung luas garis ini, tandai juga area dengan panjang jari A yang sama. Jari-jari A yang sama. Kemudian titik potong yang menentukan titik sudut dari ketiga sudut ini yang masing-masing memiliki ukuran 60. Lalu untuk membentuk sudut 30, maka kalian buat garis bagi atau bisektor pada salah satu sudut di dalam segitiga tersebut. Kemudian ada example 5 yang di dalamnya kita akan mengkonstruksi untuk suatu garis yang berpotongan tegak lurus. Pada gambar tersebut terdapat belah ketupat yang memiliki garis B yang tidak terletak sama dengan garis L. Artinya, garis B ini terletak sebagai diagonal vertikal, sedangkan garis L ini terletak pada diagonal horizontal. Kemudian ada PA, garis PA yang kongruen dengan garis PB, dan juga garis AG yang kongruen dengan garis BG. Lalu kita akan membuktikan bahwa garis BG itu tegak lurus dengan garis AB. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan, menuliskan kembali apa yang sudah diketahui pada belah ketupat tersebut. Kemudian, untuk memverifikasi bahwa suatu garis atau suatu sudut itu kongruen dengan dirinya sendiri, maka kita menggunakan identitas. Dan identitas tersebut terletak pada garis PQ. Maka, PQ kongruen dengan PQ. Apabila PQ kongruen dengan PQ, maka tercipta segitiga PAQ yang kongruen dengan PBQ. Nah, kita bisa membuktikan bahwa PAQ, segitiga PAQ ini kongruen dengan PBQ menggunakan SSS, di mana SSS ini adalah apabila ketiga sisi segitiga itu kongruen dengan ketiga sisi segitiga kedua, maka dia dinyatakan kongruen SSS. Lalu, kemudian apabila segitiga PAQ ini kongruen dengan PBQ, maka bagian-bagian yang bersesuaian di dalam segitiga tersebut merupakan kongruen. Maka sudut 1 dan sudut 2 adalah kongruen dengan menggunakan CBCTC. Lalu pada garis yang menghubungkan dengan A dan B terdapat titik tengah yaitu R. Nah, titik tengah R ini menghubungkan kepada titik P dan G. Maka terdapat identitas juga yaitu BR kongruen dengan PR. Kan tadi PQ kongruen dengan PQ. Nah, karena ada
titik tengah yang menghubungkan dengan PQ, maka dia juga merupakan identitas juga, yaitu PR kongruen dengan PR. Kemudian, apabila PR kongruen dengan PR, maka tercipta segitiga PRA yang kongruen dengan PRB, di mana segitiga tersebut juga bisa dinyatakan kongruen dengan SSS, seperti langkah yang ketiga. Nah, kemudian apabila segitiga PRA dan PRB ini kongruen, bagian-bagian yang bersesuaian seperti sudut 3 dan sudut 4 ini, maka dia juga kongruen dengan menggunakan JPJ-TJ, seperti juga langkah yang nomor 4. Lalu, apabila sudut 3 dan sudut 4 ini kongruen, maka PQ itu juga tegak lurus dong dengan AB, karena jika ada dua garis yang bersebelahan, maka sudut tersebut kongruen. Dan apabila sudut tersebut kongruen, maka bisa dikatakan tegak lurus. Dan terbukti ya bahwa PQ tegak lurus dengan AB. Kemudian ada example 6 yang di dalamnya kita akan mengkonstruksikan untuk sudut yang berukuran 45 derajat. Langkah yang kita lakukan, kita dapat menggambarkannya dengan membuat ruas garis yang tegak lurus di titik B. Perlu diketahui bahwa garis tegak lurus itu memiliki besar sudut 90 derajat. Maka apabila garis tegak lurus ini dipotong oleh garis bagi atau garis bisektor, maka dia akan membentuk sudut 45 derajat. Kemudian kita beranjak ke example yang ketujuh. Dalam example yang ketujuh ini, kita akan membuat poligon peraturan dengan sisi N. Langkah yang pertama, apabila setiap sudut itu berada di dalam, maka rumus yang harus dicari adalah N kurangi 2 dikali 180 derajat dibagi N. Kemudian apabila sudut itu berada di luar, maka rumusnya adalah 360 derajat dibagi N. Perlu diketahui juga bahwa untuk membuat poligon peraturan dengan sisi N ini, semua sisi harus kongruen. Sekian video proyek pengantar geometri kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan, dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.